kalau kita cepat, saya ngumpulkan orang tuh wangan Pak, pemainnya zoom itu kena sinyal, terus sering lu, saya mengumpulkan mungkin ini saja saya mengumpulkan karena ada beberapa hasil dari kami ya tim verifikasi ada yang belum menerima ya. Nah ini kami ingin mengajak kedua Pak calon menyampaikan, bukan hanya Pak Tito sama Mas Budha. Saya tadi Mas Agus tolong dikondisikan karena Dispora sama Koni sudah memberikan lampu hijau. Itu banyak program-program ke depan itu. Makanya kita undang ke Dispora. Bukan nanti dana itu bukan hanya di Koni aja, tapi di Dispora. Dan tapi kita nanti begitu. Karena kita harus dewasa Pak di sini Pak. Kepentingan bersama. Baik. Ini saya ingin mungkin ada dari timnya Pak Tito mungkin yang tadi ya. Karena saya sampai minta maaf tadi Pak. Jadi kita harus undang wong, kita sedih kawin lah kok gelem mau buat. Jadi apa kita bukan tuan yang balik. Terus nggak fokus Pak sawit sebentar. Jadi monggo Pak mungkin Pak Tito mungkin mau sampaikan tadi. Silakan. Nah, tujuan kami tujuan ketua panitia itu ini apa yang kita bicarakan? Ya, jadi gini, tadi kita misalnya mewadahi Pak. Tadi kan nggak tepat Pak. Saya mewadahi, ya jamnya kita itu beliau itu ada acara Pak. Jadi kita nggak elok, misalnya tidak pantas lah. Kita menyelesaikan ada masalah, terus tamunya yang ngobrol, taknya, ya kan izin malu Pak. Makanya sekarang mungkin kita break. Monggo silakan Pak. Jadi biar tadi Pak banyak ya kan. Kita juga manusia Pak, kita sama-sama belajar. Monggo nanti kita sama-sama belajar, tapi menggunakan referensi ya, jangan otodidak mau sakar PDW. Terus kita persempit Pak. Jadi tugas kami di sini hanya untuk apa? Verifikasi Pak. Mohon maaf ya, hanya di situ. Kalau masalah hukum apa aja nggak ngerti Pak, duduk klaim mau Bukan cuma dari Pak, bukan tugas kita Pak. Mohon maaf. Ya aku yuk pelan-pelan. Cuma kalau jenengan tanya, iki kok gak sah kok nanti dijawab sama tim verifikasi. Jadi Pak itu, ya, monggo silakan. Dan ini fair play, didengar sama kompetitornya juga. Ya, monggo Pak itu timnya, monggo yang mau ditanya. Pada dasarnya, pada prinsipnya kita ini kan memfasilitasi adik-adik yang punya hobi dan berprestasi di bidangnya. Harapan kita ini lebih mengedepankan musyawarah mufakat, sehingga menurut pandangan aspek dan saya itu keputusan yang bulat. Terjadinya suatu pendapat yang tidak bisa di substansinya pemahaman yang berbeda, sehingga akhirnya tidak ada mufakat. Yang seharusnya putusan itu bulat akhirnya lonjong. Kenapa saya bilang lonjong? Karena voting. Ini tetap demokrasi dimanapun tetap akan dijalankan karena sudah ada titik temu. Langkah upaya terakhir apa ya? Nah, monggo itu hak masing-masing. Dalam konteks ini sebenarnya saya tetap profesional, artinya siapapun nanti yang menjadi pilihan suara terbanyak ataupun forum ataupun musyawarah mufakat tetap akan kita hormati dan hargai. Karena apa? Itu kan jangan sampai gonjang-ganjing di atas, akhirnya yang di bawah ini kasihan. Prestasinya mereka ini kok di atas, saya sudah berlatih sekian hari, sekian tahun, apa yang saya dapat tidak terfasilitasi oleh pengurus. Hal-hal yang subjektif dan objektif yang saya maksud misalkan yang mungkin kalau kita musprof ini adalah mungkin perdana Pak ya. Nah, kita harus banyak belajar, kita kesampingkan ego masing-masing. Harapannya begini, misal contoh, memang ada ketentuan-ketentuan seperti ini kan tidak ada dalam ketentuan, tapi harus ada kebijaksanaan. Dari Pak Agus bilang ini tidak ada dalam ADRT ataupun juklak kan begitu, sehingga mengambil suatu langkah upaya yang dianggap perlu. Misal yang kemarin saya lihat putusan usulan
pendaftaran paling lambat tanggal 2 Pak ya. Tanggal 2. Tanggal 2 itu hanya sebatas penampungan, artinya belum verifikasi. Apakah itu calonnya 2, 3, 4, panitia juga belum tahu, kan begitu. Ketika dinyatakan verifikasi tanggal 2 itu sudah close, tanggal 3 ini kita akan verifikasi dari tim panitia. Ada kekurangan, ada miskomunikasi, ada kelalaian redaksi dan sebagainya, tipu. Pada saat tanggal 3 itu kita diupdate Pak, tanggal awalnya tanggal merah, terus habis itu tanggal hitam lagi, tanggal 4 ngapunten. Dari panitia melaksanakan menyampaikan bahwasanya kasih kesempatan sampai tanggal 4 itu jam 8 malam kalau nggak salah ya. Jam 3, tanggal 3 jam Oh, 3 Pak. 8 malam. 3 itu kan kalau nggak salah setelah itu verifikasi, dikasih kesempatan pembetulan kan 24 jam. Iya. Enggak ada. 6 jam saja. Saya rasa dengan kita yang masih dini ini Pak, ini kan cabur yang kami ini berjuang di KONI itu juga rata-rata seluruh ketua ini juga bisa keluar dari dompet pribadi masing-masing karena belum support, ada anggaran dan sebagainya. Artinya terus habis itu kita terbentuk tanggal merah lagi. Nah, kita bukan menyalahkan, kita terus membenarkan aturan dari panitia yang benar juga benar, tapi ini juga harus ada fleksibilitas. Kenapa saya anggap ada fleksibilitas? Karena masih banyak kekurangan Pak di panitia, peserta kami pun dari kota Surabaya khususnya dan mungkin kabupaten yang lainnya dan kota-kota yang lainnya masih berbenah, dan di KONI pun banyak carut-marut yang masih kita ini nanti teknis mekanisme gimana. Jadi penguasaan materi formil maupun material dari semua yang di forum ini, khususnya kalau mungkin jenengan-jenengan yang di sini lebih utama artinya sebagai kiblat. Lah kalau kiblatnya ini akhirnya menjadi carut-carut marut, ke bawahnya seperti apa? Lah monggo, kalau nanti ini sudah harapan saya musyawarah mufakat nanti ketemu, ya itu berarti putusan bulat. Itu lebih dominan dan saya rasa lebih akan ada asas demokrasi yang sangat mendasar. Akan tetapi kalau perlu putusan itu menjadikan lonjong karena adanya voting atau quorum yang diambil melalui 50% atau berapa yang aturan di ADRT ini, ya monggo. Ini bukan force majeure tapi mungkin adendum. Nah, bahasa-bahasa yang istilahnya mohon maaf ada sedikit miskomunikasi masalah usulan dan sebagainya. Kadang-kadang ketua sekretaris diamanatkan ke sekretaris atau pengurus yang lainnya yang notabene selain dari ketua, sekretaris ini punya kesibukan masing-masing sehingga ada salah penulisan yang dimaksud. Harapan kami panitia lebih bijaksana mengambil keputusan. Misal, oh iya ini jelas-jelas acaranya musyawarah provinsi untuk acara KPI. Usulan ini tidak ditujukan untuk ini bla 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 bla. Nah, jelas-jelas ini kalau kalimatnya ini mungkin orang awam membaca Pak Gus ya, mungkin dari teman-teman. Ini ditujukan untuk usulan apa ini? Secara de facto mungkin dipahami, tapi secara de jure kan harus jelas konkret ini isinya apa, tujuannya kan begitu Pak. Lah kalau kita terlalu mendetail, makanya saya uji formil, uji materi, nah ini akan kita munculkan nanti. Ini kan terlalu jauh Pak. Lah makanya alangkah bijaksana yang sudah, oh iya ini maksud tujuannya apa? Oh iya si A mendukung Pak Kira, oh si B mendukung Pak itu. Artinya kan secara kasat mata ini sudah membentuk suara, tapi dengan dasar yang akhirnya tidak ada fleksibilitas di dalam panitia. Ngapunten mungkin antara perbedaan pendapat itu hal yang wajar, tapi bisa dipahami, bisa ditelaah. Dari kalimat yang ditujukan itu kan sudah menunjukkan kalimat tujuan person, tidak dikaburkan tujuannya. Oh ini menunjuk siapa? Saya mengusulkan nama dikosongi tulisan tidak jelas. Ini kan kamuflase atau dikaburkan Pak, kan begitu. Tapi begitu dibaca, oh ya, oh ini mendukung ini, kan jelas Pak. Cuma dengan kalimat yang redaksinya ada tipu, ada mungkin kesalahan spasi dan sebagainya. Selama itu tidak mengaburkan objeknya, saya rasa tetap bisa ditolerir.
ya monggo, tapi kebijaksanaan tetap di panitia. Ini fasilitas ini kami terima kasih. Harapannya jangan sampai gonjang-ganjing yang di sini ini memperhambat akhirnya yang menjadi kedepannya di Porprov yang perdana terrealisasi yang di khususnya Jawa Timur ini, gara-gara Musprov yang tidak mau mengesampingkan ego dan mengesampingkan itu tadi, akhirnya menjadikan korban adik-adik ini yang mencari prestasi dan bisa untuk jalur prestasi, karir dan lain sebagainya. Itu Pak harapan saya. Jadi kebijakan-kebijakan lain yang sekiranya bisa ditolerir, kenapa tidak? Jadi asas sakleknya kita kurangi, kan begitu. Oke, mohon maaf, kurang lebihnya nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Mungkin ini saran dan masukan dari saya buat teman-teman. Saya juga tidak beranggapan diri kami adalah benar, tidak, tapi kita utamakan musyawarah mufakat. Kalau itu tidak ketemu, ya sudah, kita tidak bisa putusan bulat, mungkin harus lonjong, silakan. Monggo, terima kasih Pak Gus. Teman-teman ya, ya, ini beliau memberikan masukan. Ya, masukan itu ditujukan ke panitia. Betul. Yang berhak, yang berhak itu panitia ini memberikan masukan. Ya. Jadi gini. Jadi silakan nanti kira-kira masukannya gimana, nanti kita bagaimana, ya. Karena gini Pak, Ya. kebijakan ini juga berlaku untuk sebelahnya Bapak itu juga. Betul. Jadi mengikat semuanya. Betul. Jadi dibolak-balik aja. Ketika misalkan timnya Mas berbuat kesalahan seperti Pak Tito ini, ya harus kebijaksanaan harus disepakati. Maksud saya seperti itu. Tidak bisa saya membuat kebijakan. Apa kebijakan? Berarti nanti tidak tegas Pak. Lu kok nggak kebijakan gitu? Kan gini-gini. Nah ini monggo yang disampaikan sama Pak Yuti, musyawarah, udah ketemu fakta. Itu mungkin ada yang menanggapi. Itu mungkin Saya menanggapi Pak Carut tadi. Jadi memang kita setuju bahwa jangan sampai kita membuat organisasi ini carut marut. Oleh karena itu kita ditunjuk sebagai panitia itu membentuk aturan agar tidak terjadi carut marut di organisasi ini. Nah, aturan ini adalah kesepakatan. Sebelumnya malah kita lebih longgar, tapi dengan pertemuan akhirnya di kita akhirnya tercipta kesepakatan yang seperti yang disosialisasikan, dan semua menerima, semua tahu konsekuensinya. Seharusnya semua tahu konsekuensinya dan berlaku untuk kedua belah pihak. Nah, seperti pertandingan kita kan juga dipertandingkan dan kita juga masih. Jadi agar pertandingan berlaku adil dan agar petarung ini tidak melanggar aturan, maka dia harus berhati-hati. Itu tugas tim sesnya juga. Nah, jika akhirnya terganjal karena masalah yang misalnya ketidakhati-hatian, nah kita tahu konsekuensinya berdasarkan aturan. Jadi semacam itu. Jadi aturan ini dibuat. Saya rasa apa yang kita perbuat, kita lakukan kali ini adalah yang terbaik, dan ini akan menjadi contoh untuk Musprov atau apapun kegiatan dan sebetulnya intinya sama. Jadi intinya itu kan aturan itu sudah disosialisasikan dan kedua belah pihak. Dan bahkan saya mendapatkan pertanyaan untuk menjelaskan, termasuk yang dengan tadi kebetulan kesalahannya di situ itu beberapa kali banyak yang bertanya dan saya jawab dengan baik, jelas, insya Allah dan jelas, termasuk dan sebagainya. Jawabannya Mas Febri tadi sudah benar-benar jelas. Terus ada juga yang oh ya itu soalnya kalau ada yang supaya ketika ada yang tanya, maksudnya di timnya bisa menjelaskan dan sebagainya. Jadi sebetulnya kalau kita mau secara logika, kedua belah pihak sudah mengetahui tentang aturan itu. Di kubu yang satu juga ada yang gugur, gitu. Maksudnya surat suaranya tidak serta-merta langsung dianggap sah semua. Dan kebetulan karena timnya Pak Wira ini datangnya pertama, terus timnya Pak Tito datang kemudian, akhirnya kami verifikasinya Pak Wira yang pertama. Itu diverifikasi dengan lebih jelimet lagi.
karena waktu itu masih belum mau izin kan, kita teliti soal sampai sedemikian detail sampai A I U E O ya waktu itu dan sebagainya. Juga ada yang nggak lulus itu. Intinya adalah persepsi itu kan kita tidak boleh persepsi ganda. Jadi kalau yang kesini kita A, ke satunya juga harus A. Kalau yang satunya kemarin itu tidak kita kasih pelonggaran, kenapa yang satunya harus kita kasih pelonggaran gitu? Itu yang saya inginkan. Jadi takutnya ketika ini sudah terjadi, jadi kemudian kita balik lagi memberikan pelonggaran kepada salah satu. Apakah kita tidak membuang netralitas kita sebagai seorang yang turut memverifikasi? Saya kan punya persepsinya sebetulnya harus ditangkap, tapi ketika kemudian memberikan ke yang satu pelonggaran yang satu tidak, maka secara otomatis netralitas itu hilang. Boleh saya berpendapat Pak Gus? Baca tidak selesai. Saya sudah Pak, mungkin wakil saya yang masukin ke di sana. Kalau saya, kemarin saya udah usul ke beliau-beliau ini, nggak mungkin kalau kita itu di waktu yang sangat pendek itu, apalagi besok tanggal merah kan waktu itu, kita minta tanda tangan yang paling jauh itu Magetan, minta yang apa ini? Perbaikan. Minta yang aslinya, sedangkan yang paling jauh itu Magetan, yang paling jauh lagi Banyuwangi, nggak mungkin 6 jam itu. Dan saya minta ke beliau-beliau ini, gimana kalau biarkan ini PDF aja, nanti baru waktu musprof, kalau memang itu nggak cacat, kalau cacat ya udah kita waktu itu ngomong gitu saya, kita tidak loloskan. Tapi karena gimana semua ngomong oke voting jelas, saya kalah karena saya sendiri gitu. Jadi ya oke, jadi saya akhirnya setuju waktu itu gitu. Jadi saya udah mohon untuk kelonggaran, tapi karena teman-teman ini setuju untuk tidak bisa karena ini aturan. Ya, kalau ini kan agak jauh, walaupun Superman pun nggak bisa ke sana sini. Tapi karena ya udah kita kalah saya sendiri. Bukan voting sih kemarin, kita mufakat sih. Ya bukan voting, masa nggak ada kata voting, cuma kan gimana teman-teman itu kan harusnya udah voting. Ya kita berdasarkan merujuk ke situ. Iya, ya, itu dari saya. Monggo. Oke, terus Pak Wahyudi mungkin saya Iya. berikan untuk tanggapi. Yang Mbak Aksan bilang tadi masalah pilihan ganda atau mungkin persepsi ganda, saya rasa tidak ada penyebutan ganda di situ, sudah belajar disebut. Yang kedua, kita bukan minta pelonggaran tapi kebijaksanaan. Mungkin bisa dipahami ya, antara pelonggaran dengan kebijaksanaan. Pelonggaran waktu kita tidak minta, artinya sama-sama dilonggarkan. Misalkan yang dianggap itu tidak suratnya semuanya mungkin sudah mengerucut, mungkin dari bukunya Pak Wira menyebutkan oh iya ini harusnya mendukung Pak Wira, ini loloskan, bukan diloloskan, enggak, artinya oh orang ini mungkin kurang bisa membuat redaksinya, tapi tujuannya jelas ke Pak Wira. Oh ini kurang bisa dalam tata alim ketik mengetik, sehingga tapi secara kasat mata ditelaah, oh iya ini karepe wong iki, karepe Pak Agus ini ternyata karepe ngulon, oh Pak Agus ini karepe ngidul, kan begitu Pak. Ya Pak. Oke Pak, mailboxnya ada di luar ya Pak? Ya. Melbok di luar sudah disiapkan di luar, makan siang, Kasihan. cuma ngasih tahu toh. Ya. Pak Tito. Monggo Pak Wira, Pak. Pak Tito. Ya, silakan sekarang dari Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak. Iya. Terima kasih, sangat luar biasa di kegiatan musyawarah provinsi kickboxing Jawa Timur. Olahraga itu tempatnya orang sehat. Olahraga itu tempatnya orang sportivitas. Saya itu mantan atlet, saya juga pelatih, saya juga pengurus. Alhamdulillah, apapun saya lakukan adalah demi untuk melayani anak bangsa. Saya pun
di calon-calon ini didukung oleh teman-teman Kota Klaten. Dan saya sebenarnya tidak ada untuk menjadi seorang ketum, tapi karena Kota Klaten loyal dan ingin menyalurkan saya itu sebagai amanah Klaten, hanya saya berangkat untuk menyalurkan. Dan alhamdulillah saya siap untuk menyalurkan kickboxing Jawa Timur. Dan alhamdulillah kita sudah komunikasi dan Kota Klaten alhamdulillah diterima baik. Tapi saya serasa bingung juga Pak Yudi. Ini Pak serasa pemilu. Betul. Wah luar biasa, sampai saya itu bingung. Kok ada isu-isu intimidasi, sampai saya harus 4 hari harus keliling kota kabupaten hanya untuk komunikasi. Saya seruan silaturahmi, apa yang tidak benar saya sampaikan, kebenaran. Alhamdulillah dari kota kabupaten itu baik dengan saya ucapkan terima kasih sudah, karena ini saya yakin organisasi adalah sistem. Kalau kita itu sudah, kalau tidak baik Pak, tujuan tidak baik Pak, kita akan mengorbankan Pak pembinaan Pak, akan mengorbankan pembinaan Pak. Banyak cabur konflik itu dan akhirnya sudah banyak korban-korban pembinaan luar biasa di olahraga ini. Saya harap saya itu sampai begini Pak, saya akan berjuang untuk prestasi dan akhirnya Pak alhamdulillah saya mendapatkan Pak, saya pun dengan datang sowan dan silaturahmi ke kota kabupaten Pak, saya didukung, tidak ada namanya pemaksa Pak, saya dikasih Pak, saya berangkat pendaftaran Pak, ini saya setorkan Pak, secara administrasi saya lengkap Pak, saya seperti ini, saya pun diam Pak, saya pun karena apa Pak, saya yakin olahraga ini sportivitas, olahraga ini sehat, jadi saya itu pasti kalau sudah baik Pak, saya akan administrasi juga baik Pak, seperti itu Pak. Dan saya terima kasih kepada panitia Pak, saya itu sampai tepat jam 5 malam Pak, jam 5 ya Mas, jam 5 berapa ya sekarang? Ya, dari itu ya. Saya itu sampai macet sampai berjuang ke sana Pak. Kalau itu saya itu telat Pak dengan sopir saya Pak, sudah hilang Pak, saya sudah. Dan saya itu hanya bisa berdoa semoga administrasi saya lolos, karena saya menghantarkan itu dengan murni baik Pak, baik. Dan saya datang di selatan itu baik, dan saya juga pulang sampai subuh saya juga baik. Alhamdulillah saya terima istri saya dengan baik, karena tujuan saya adalah ikut menyalurkan ini adalah saya punya misi dan visi. Enggak seperti itu Bapak. Jadi itu yang saya sampaikan. Semoga tetap menjaga namanya sportivitas di dalam kompetisi, walaupun nggak tahunya bukan atlet aja yang berkelahi bertanding untuk melakukan prestasi, tapi nggak tahunya saya baru pertama kali untuk menyalonkan, luar biasa kompetisinya, luar biasa. Tapi saya alhamdulillah Pak, dari atas saya dipukul kepala saya Pak, saya jatuh, saya bangun lagi Pak, saya berdarah-darah, saya pun kaki seleo, alhamdulillah saya sudah tempat seperti itu Pak. Jadi pelatih saya kompetisi sampai berapa orang saya siap Pak, dan akhirnya di pengurus saya jadi pembinaan, alhamdulillah prestasi, dan sekarang sudah mencalonkan ketua umum seperti itu. Terima kasih Bapak Edi, Bapak Ito, dan panitia, terima kasih. Mohon maaf, ini tempatnya soalnya mau dipakai. Jam berapa bentar? Ya, ruangannya ini. Jam berapa? Sebenarnya kita kan tidak sewa tempat ini. Iya. Kira-kira jam berapa? Join sekarang. Oh kalau gitu kita pindah ya. Kita pindah ke tempat sana, terus disterilkan, bisa. Iya. Ya mohon maaf ya. 5 menit. Iya. Nah ini takutnya nanti orang yang ngecas jadi takutnya. Gak apa-apa ya Pak, gak apa-apa, tutup kita nanti kasih kesempatan. Kita pindah aja daripada nanti. Iya, kita pindah. Karena itu yang